Kita patut bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya pada pagi hari ini. Sudah cukup 6 hari Tuhan memberikan kita kesempatan bekerja. Pagi hari ini kita akan meluangkan waktu kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus menghinggapi kami pribadi lepas pribadi, mengangkat setiap beban kami, melepaskan kami dari belenggu-belenggu dunia ini yang membuat kami sulit menghampiri tahta Allah. Dan biarlah kami boleh datang beribadah, memuliakan Tuhan dengan hati yang gembira, dengan sukacita yang melimpah, sehingga pujian penyembahan kami menyukakan hati Allah. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu, Tuhan sertai mereka, biarlah kami sama-sama beribadah, memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami menolak segala pengaruh dunia yang jahat, yang mengintimidasi, mengganggu, mengalihkan perhatian kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dari manapun datangnya, apapun bentuknya, kami sepakat kami usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masukkan keselamatanku, Dia penolongku dari hidupku. Kau yang berdaya, suasana hidupku mujizat telah terjadi, ujung kasih anugerah-Mu kekal berguna-Mu. Ya, masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, benar-benar Tuhan Rajaku. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita fokuskan hati kita, fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya, yang memberi hidup kepada kita. Haleluya. Kita mengundang Yesus terus masuk dalam hidup kita, di dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Aku rindu. Haleluya Yesus. Tuhan, aku siap. Amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu, rindulah akan-Mu. Tuhan, aku
Saat ini Tuhan
kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap pribadi kami. Engkau hadir di setiap persoalan kami. Engkau hadir di setiap proses yang kami hadapi. Engkau hadir di tengah persoalan yang kami hadapi setiap hari. Engkau hadir dalam setiap jerih lelah kami, sehingga dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati, pikiran, telinga kami untuk diisi oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, supaya kami hidup dan hidup kami memuliakan Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita punya kesempatan untuk beribadah hari ini Bapak Ibu. Itu adalah kesempatan yang luar biasa. Amin. Karena banyak orang juga yang mau beribadah tapi tidak ada kesempatan. Setiap hari, setiap waktu yang kita korbankan untuk ketemu Tuhan melalui persekutuan, Tuhan perhitungkan. Amin. Tuhan pasti bayar lunas akan hal itu. Mungkin kita berpikir bahwa ada banyak hal yang sudah aku buat. Bahkan murid-murid Yesus juga pernah ngomong sama Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan semuanya, mengikuti Engkau. Apakah yang kami dapat nanti, katanya. Dan tidak sedikit juga orang Kristen zaman sekarang itu begitu. Tuhan, aku sudah ikut Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh melakukan A, B, C, dan D, tapi kok seperti ini terus saya. Nah, tidak sedikit juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin membahas sedikit di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab Yosua ini kelanjutan tentang bangsa Israel pergi ke negeri yang sudah Allah janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Jadi dalam kitab ini membahas tentang perjalanan umat Allah untuk memasuki negeri Kanaan, meskipun mereka sudah keluar dari Mesir, dipimpin oleh orang yang memiliki wibawa Allah, yaitu Musa. Musa itu memiliki keakraban, keintiman, kedekatan dengan Allah. Namun Bapak Ibu tahu, Musa tidak bisa membawa bangsa Israel sampai ke negeri yang Allah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Ini sangat baik untuk kita perhatikan kisah ini, karena ini juga ada hubungannya dengan perjalanan kita sebagai orang percaya untuk sampai ke tempat di mana Allah telah menyediakan suatu janji yang pasti. Dan karena perjalanan bangsa Israel itu adalah gambaran dari perjanjian baru, kita inilah penggenapannya. Itulah sebabnya kita juga perlu belajar apa yang mereka alami dalam perjalanan mereka sebagai umat Tuhan. Karena itu merupakan sebuah gambaran. Jadi ketika Musa sampai di padang gurun, dia hanya bisa membawa bangsa atau umat Allah sampai di situ, tidak sampai di negeri yang berlimpah susu dan madu. Di situ ada makanan enak, tanah yang subur, tidak sampai. Nah, di dalam nas yang kita baca, Yosua sedang diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa itu menduduki negeri itu, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Di dalam nas ini firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini ada hubungannya dengan kata Immanuel, di mana Tuhan menyertai kamu, katanya, kemanapun
engkau pergi. Nah Bapak Ibu, kita harus sadari betul bahwa umat Allah itu memang disertai Allah. Amin. Kemanapun dia pergi, Allah pasti menyertai. Karena Allah tidak bisa membatalkan apa yang sudah dia ucapkan. Makanya kita boleh menagih janji Tuhan. Dan janji itulah yang membuat kita hidup dalam pengharapan. Janji itulah yang membuat kita hidup dalam kemenangan. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Itulah iman. Kita harus yakin apa yang Allah janjikan, sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita berjalan dalam kepastian. Bukan dalam keraguan-raguan, jangan. Apalagi kita sedang membangun gereja. Jangan ada keraguan-raguan. Amin. Kenapa? Karena ada Allah yang menjanjikan penyertaan kemanapun. Bapak Ibu berbicara tentang kemanapun engkau pergi, ini bukan berbicara tentang berjalan, tetapi proses yang akan engkau hadapi selama engkau ada di dunia. Allah ada di situ. Itulah sebabnya Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam sehat, dalam sakit, dalam menang, dalam kalah, dalam kegagalan, kesuksesan. Allah juga bekerja. Ayub juga bilang, masa engkau terima yang baik saja dari Tuhan? Artinya tidak ada sesuatu pun perjalanan keadaan yang dialami oleh orang percaya yang Allah tidak turut di dalamnya. Tetapi kita cenderung kalau berhasil baru Tuhan menyertai, kalau gagal Tuhan tinggalkan saya. Begitu kan manusia kan? Itulah sebabnya saya mau kita betul-betul menyadari bahwa keadaan, perjalanan, naik turun dalam kehidupan kita, kita harus tetap berpengharapan karena kita berjalan oleh janji Tuhan. Amin. Ini mic kita ini tidak bagus, dia tidak pernah berjanji sih. Kalau dia baik-baik aja. Ya, dalam peristiwa ini kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Yosua sudah down atau lemah semangatnya, kecut hati dan tawar. Kenapa? Karena Musa yang penuh dengan wibawa Allah itu tidak sanggup membawa bangsa ini ke tanah Kanaan. Apalagi saya, kata Yosua. Musa yang sangat disegani oleh umat Allah, oleh bangsa Israel, itu saja nggak sanggup membawa bangsa ini sampai ke tanah Kanaan. Hal itulah yang membuat Yosua lemah semangatnya. Hatinya sudah tawar, kecut. Mungkinkah aku ini bisa membawa bangsa ini sampai ke tanah Kanaan? Dan kalau Bapak Ibu baca dalam perjalanan bangsa Israel, banyak yang mati di padang gurun. Yang mau pergi sampai ke tanah Kanaan itu tinggal sedikit. Baru di tanah Kanaan ini orang gagah perkasa, tinggi dan besar, jago berperang. Baru mereka mau menempati tempat itu. Ini mustahil. Ini tidak mungkin. Dan inilah posisi kemelut hatinya Yosua. Itulah yang menimpa Yosua di dalam situasi ini. Mungkinkah saya bisa membawa bangsa ini? Sementara tuanku Musa saja tidak bisa. Hanya sanggup sampai ke padang gurun. Tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi ini bisa menghantam siapapun. Termasuk orang yang percayanya luar biasa kepada Tuhan. Bisa ditimpa oleh hal ini. Saya mau kita perhatikan ini untuk kita menangkap kebenaran yang luar biasa, supaya ketika kita menjalani hidup ini, kita tahu sikap apa yang kita harus tunjukkan untuk menghadapi semua persoalan. Karena tidak ada yang tidak ada persoalan di bumi ini. Ada. Di rumah kita ada persoalan, di luar rumah ada persoalan. Anak kecil punya masalah, anak muda, orang tua apalagi. Tetapi kita punya suatu
petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya yang membuat kita mampu mengatasi itu. Sekali lagi saya mau kita renungkan ini baik, bahwa dalam situasi Yosua yang adalah penerus Musa yang notabene-nya waktu itu masih muda, tidak memiliki kemampuan seperti Musa, tidak terhormat seperti Musa, tidak memiliki banyak skill, tidak memiliki banyak kemampuan, bahkan kekuatannya hanya kecil. Tetapi disuruh, ayo bawa bangsa ini ke tanah Kanaan. Allah katakan apa di sini? Teguhkan dan kuatkan hatimu. Ini adalah suatu prinsip yang Allah ingin dimiliki oleh orang yang percaya. Karena orang yang percaya hatinya bimbang, maka kepercayaannya itu tidak mampu menolong dia. Karena hatinya tawar. Teguhkan hatimu. Kenapa? Karena aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah yang mau saya bagikan, yaitu Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Allah menyertai kita kemanapun kita mau pergi. Artinya orang yang percaya atau umat Allah memiliki jaminan yang pasti. Dan jaminan itulah yang memberi mereka kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Kalau ada orang yang menyerah dengan kehidupan, berarti dia tidak punya jaminan ini. Kalau ada orang yang putus asa dalam menjalankan hidup, berarti jaminan ini tidak ada pada dia. Berarti dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak memiliki janji Tuhan. Tapi kita harus punya. Pelan-pelan, karena ini sangat baik untuk kita lakukan Bapak Ibu. Apalagi dunia kita saat ini penuh dengan kegoncangan, baik goncang dari luar maupun dari dalam diri kita. Itu penuh sekali. Tetapi orang yang memiliki janji Tuhan, dia akan tetap bersuka cita, berjalan dengan gagahnya dia, melewati semua persoalan dengan hati yang riang seolah-olah tidak ada masalah. Bukan munafik, bukan pura-pura, tetapi karena ada janji Allah di dalam dirinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang perlu dimiliki oleh orang percaya. Kenapa? Karena waktu kita menguatkan hati, kita punya alasan. Masa Pak, di dalam kesusahan ini kita kuatkan hati? Ya, kita punya alasan. Karena Allah menyertai. Allah bersama kita kemanapun. Artinya dalam proses seperti apapun yang kau hadapi, Allah ada di situ. Teguhkan saja hatimu, kuatkan. Teguhkan, kuatkan hati. Kenapa? Tidak ada satu proses pun yang kita jalani di dunia ini yang Allah tidak ada di situ. Itulah inti yang Allah mau katakan kepada Yosua. Yosua, mungkin engkau muda, mungkin engkau tidak sehebat Musa, seterhormat Musa, seperti Musa yang dikagumi. Tak masalah, karena engkau pun aku sertai. Dan gambaran ini pun menjelaskan bahwa semua orang yang percaya disertai Tuhan. Tidak cuma Musa, Yosua pun, bahkan bangsa Israel, kita yang ada di sini juga disertai oleh Tuhan. Kita harus teguhkan hati kita, pastikan bahwa Tuhan menyertai saya. Aduh, saya lagi ditimpa masalah. Oh, tidak apa-apa, Tuhan menyertai saya. Oh, saya lagi sakit. Oh, tidak masalah, Tuhan juga menyertai saya. Bukan cuma waktu kita senang, diberkati atau tidak diberkati, Allah juga ada di situ. Karena untuk apa diberkati tapi Tuhan tidak ada di situ? Banyak uang tapi tidak ada Allah di situ. Amin. Nah, jadi yang kita perlu tahu adalah pastikan bahwa Allah bersama dengan kita. Makanya Allah katakan kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Ayo bawa bangsa itu ke negeri itu, karena negeri itu akan menjadi milikmu. Sekali lagi Bapak Ibu, Yosua masih muda dan dia bandingkan dirinya dengan Musa, itu jauh perbedaannya. Dan dia memang punya alasan untuk lemah, untuk tidak semangat, untuk tawar hati. Tetapi dia lupa kalau ada pribadi yang lebih hebat dari Musa yang menyertai dia dan juga menyertai kita. Jadi tidak ada yang perlu kita takutin. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, negeri yang mau diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel itu negeri yang
sangat kaya, sangat mewah, sangat makmur. Dan mereka bangsa Israel, kalau Bapak Ibu baca perkataan Yakub, mereka hanya melarat saja hidupnya. Bagaimana mungkin orang yang melarat ini tinggal di negeri yang makmur itu? Nah mungkin. Kemampuan apa yang kita punya? Kehebatan apa? Uang berapa yang kita miliki untuk punya bangunan besar? Tidak ada. Dan itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Tuhan, mana mungkin negeri yang penuh dengan pahlawan perang itu kami harus rebut. Tetapi Allah katakan, aku menyertai engkau, aku bersamamu. Siapa Yosua? Umat Tuhan. Kita ini umat Tuhan. Dan Tuhan menyertai umatnya. Dan itu janji Allah tidak bisa dibatalkan oleh apapun keadaanmu. Apapun situasimu tidak dapat menggagalkan apa yang sudah Allah janjikan. Kecuali kalau kita lari dari janji itu. Itulah sebabnya mendekat kepada Tuhan itu merupakan suatu tindakan bahwa kita menjalani hidup dengan kemenangan. Kenapa? Mendekat kepada Tuhan membuktikan bahwa kita tahu Allah bersama saya dalam keadaan susah maupun senang, sakit maupun sehat, gagal maupun berhasil. Nah, dalam posisi di mana Yosua harus diperintahkan pergi ke negeri Kanaan, membawa bangsa Israel yang juga pemberontak ini, tawar hati Yosua, mungkinkah mereka mau ikut saya ke sana? Sedangkan saya tidak sehebat Musa. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang ada di sana itu lebih hebat, lebih banyak, lebih luar biasa. Bahkan negeri itu makmur. Terus kami ini siapa tinggal di negeri itu? Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan menyerah dengan keadaan kita. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan juga menyertai mereka-mereka itu semuanya. Tapi saya mau katakan di sini, jangan menyerah. Amin. Keadaan apapun yang kita hadapi, sesulit apapun itu, jangan menyerah. Amin. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, bahkan dari zaman nenek moyang kita, Dia sudah katakan bahwa aku menyertai engkau. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bayangkan, dari zaman para nabi dulu, zaman bangsa Israel, itu sudah dikatakan bahwa Allah itu menyertai. Immanuel itu tahu artinya kan? Allah menyertai kita. Para nabi, bahkan raja-raja bangsa Israel mengatakan hal yang sama. Bahkan di dalam tema Natal kita, di dalam Matius 1 ayat 23, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah Bapak Ibu, kurang apa? Kurang apa Tuhan sehingga masalah mampu menghentikan langkah orang percaya? Kurang apa Tuhan sehingga masalah sanggup menggagalkan orang percaya lebih menerobos sampai kepada titik penghabisan, di mana di situ ada janji Allah? Orang dunia saja mengatakan jangan menyerah di satu titik, karena keberhasilanmu ada di depan. Karena kalau engkau berhenti, sebenarnya engkau sedang melepaskan apa yang menjadi bagianmu. Engkau berhenti, engkau menyerah. Jadi kesuksesan yang harus menjadi milikmu, itu kau lepaskan. Dan kita berhenti di titik di mana hanya tinggal selangkah lagi kita sampai di tempat itu. Apalagi firman Tuhan. Firman Tuhan melebihi daripada hikmat manusia. Jadi dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, kesimpulannya adalah seperti apa keadaanmu, sebesar apa masalah, setertekan apa hidup kita dalam menjalani hidup ini, Allah menyertai. Allah ada di situ. Kita tidak perlu khawatir. Tidak bisa Pak tidak khawatir. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir? Ya, memang kekhawatiran itu tidak bisa dipungkiri.
Tetapi yang saya maksudkan adalah jangan sampai kita hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak menambah sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kehidupan dengan keyakinan itu yang membawa engkau melejat lebih maju ke depan. Dan kita akan sampai lebih cepat dibanding orang yang penuh dengan kekhawatiran. Allah dengan tegas mengatakan dalam firman-Nya kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertaimu kemanapun, dimanapun, seperti apapun keadaanmu. Inilah yang dimaksud dengan kemenangan orang yang ada di dalam Tuhan. Karena mereka hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat, karena dia di tengah kesusahan pun tetap gagah perkasa, tetap menampilkan kepercayaan dirinya, keyakinan yang dia miliki. Karena orang yang memiliki keyakinan yang luar biasa itu tidak melihat, tidak akan kelihatan layu hidupnya, tidak kelihatan lemah semangatnya. Beda ya dengan orang capek dan semangatnya lemah. Orang capek karena kerjaan itu bisa menimpa siapapun, karena tubuh jasmani kita ini terbatas. Tetapi semangat ini berbicara tentang naluri, gairah dia untuk hidup. Kenapa? Karena ada pribadi yang kita tidak tahu dari arah mana dia datang, dan dia itu adalah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur menjadi umat Allah yang hebat, yang luar biasa. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami senantiasa dimanapun dan kemanapun kami pergi. Dan biarlah kebenaran firman yang kami dengar pada siang hari ini membuat iman kami tumbuh kuat, kokoh, dan berbuah lebat, sehingga melalui hidup kami banyak orang yang mengenal Allah, mencari Tuhan, bertobat kepada Allah, beribadah, melayani Tuhan. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, namun hamba berdoa biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas berbicara kepada kami lebih dan lebih lagi, sehingga kami menikmati hidup di dalam kemuliaan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh umat-Mu ini ya Tuhan. Jangan satu pun dari umat-Mu yang terlewatkan dari kemurahan dan belas kasihan Allah. Penuhi kami dengan wibawa otoritas Allah yang maha kuasa untuk menjadi saksi-Mu di bumi tercinta ini. Bahkan umat-Mu yang tidak sempat bersama kami, apapun alasan, apapun persoalan yang membuat mereka tidak bisa berkumpul bersama kami hari ini, Tuhan tolong mereka. Tolong mereka Tuhan. Semua belenggu rantai yang mengikat mereka sehingga mereka sulit untuk melangkahkan kaki beribadah kepada Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada tekanan hidup, beban mental, bahkan moral yang mereka hadapi. Tuhan pulihkan. Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.